Proses kembalinya kita ke tanah pun tidak lantas terlepas dari bantuan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita menyelesaikan proses dan aturan yang berlaku di dunia nyata. Berbagai ritual dijalani sebagai kepercayaan kita dan masyarakat setempat selama kita hidup, guna melambangkan absahnya kepergian mereka yang telah membumi panggilan pencipta. Ritual pemakaman di setiap daerah berbeda-beda untuk benar-benar melepas arwah yang dipanggil. Tidak jarang beberapa di antaranya memiliki ritual pemakaman yang unik. Nah, teman-teman semua, kami dari kelompok 7 telah menyusun daftar 15 ritual pemakaman paling unik di dunia. Di Indonesia terdapat ritual pemakaman di Tanah Toraja yang dikenal sebagai Rambu Solo. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Pemakaman ini melibatkan prosesi panjang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pemakaman ini melibatkan kerbau yang diyakini akan mengiringi arwah orang yang meninggal ke alam mereka yang baru nanti. Semakin banyak kerbau yang digunakan, semakin tinggi status sosial orang yang meninggal di mata masyarakat, dan semakin cepat rohnya mencapai puya atau alam akhirat. Di Tibet terdapat tradisi lama yaitu pemakaman langit, di mana masyarakat Tibet membawa jenazah ke puncak gunung. Kemudian jenazah-jenazah tersebut akan dipotong-potong dan dibiarkan di tempat terbuka untuk dimakan burung pemakan bangkai. Masyarakat Tibet percaya jika dagingnya habis dimakan oleh burung, berarti jiwa mayat tersebut akan masuk surga dan akan bereinkarnasi. Di Jepang ada satu tradisi berkabung yang bisa dibilang tak biasa bernama Koshwage. Ritual ini mengharuskan para keluarga untuk mengambil tulang orang yang telah meninggal setelah dikremasi dengan menggunakan sumbit. Dalam proses kremasi tradisi ini, jenazah orang yang sudah meninggal tidak akan dibakar hingga habis atau menjadi abu, sehingga mereka akan mengambil sisa-sisa tulang mulai dari kaki hingga bagian ke atas. Setelah itu, abu dan tulang-tulang tersebut akan dimasukkan ke dalam guci kremasi dan disimpan di sebuah kuil selama 30 hingga 50 hari. Baru kemudian pihak keluarga akan membawa guci tersebut ke pemakaman untuk dikuburkan. Suku Bo di provinsi Sichuan, Cina memiliki tradisi pemakaman yang unik, yaitu menggantungkan peti mati di tebing. Peti-peti mati ini diletakkan di celah-celah atau digantung di tebing yang tinggi. Praktek ini bertujuan agar orang yang meninggal bisa lebih dekat dengan langit dan roh leluhur mereka. Meskipun praktik ini sudah mulai jarang dilakukan, makam gantung suku Bo masih bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu di Cina. Pemakaman raja-raja dan bangsawan Mesir kuno seringkali dilakukan di dalam makam yang sangat megah, termasuk piramida. Piramida adalah makam monumental yang dibangun untuk Raja Fir'aun sebagai simbol kekuasaan mereka dan untuk memastikan transisi mereka ke alam baka. Selain itu, orang Mesir kuno percaya bahwa mereka akan membutuhkan barang-barang duniawi di kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mereka sering dimakamkan dengan harta benda seperti perhiasan, perabotan, makanan, senjata, bahkan kapal miniatur dan patung pelayan. Ghana, Afrika Barat, memiliki tradisi pemakaman dengan menggunakan peti mati fantasi. Masyarakat Ghana meyakini bahwa orang yang telah meninggal dunia akan meneruskan karir di kehidupan selanjutnya. Peti mati fantasi ini memiliki bentuk yang beragam dan kerap kali menggunakan pernak-pernik sebagai hiasannya, mulai dari emas, perak, hingga perunggu. Tak heran, masyarakat Ghana juga memanggil para penari untuk membawakan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir dengan diiringi musik. Para penduduk menyebut tarian ini dengan Dancing Pallbearers sebagai tanda penghormatan terakhir dan diharapkan mayat pergi dengan tenang. Nordik, Eropa Barat, memiliki tradisi pemakaman yang tidak biasa. Pemakaman ini disebut sebagai pemakaman air atau water burial. Ritual water burial diyakini oleh masyarakat Nordik sebagai bentuk mengembalikan jasad kepada para dewa.
jasad orang yang meninggal dikembalikan ke alam dengan cara menguburkannya di lautan lepas dan diikuti dengan penaburan bunga. Laut sebagai simbol tempat kelahiran kembali sehingga jiwa raga mayat diharapkan dapat bersih kembali. Pemakaman kremasi di India. Masyarakat India yang memiliki latar belakang mayoritas agama Hindu memiliki tradisi yang tidak biasanya. Tradisi kremasi dianggap penting guna membantu jiwa yang telah meninggal melanjutkan perjalanannya menuju kehidupan selanjutnya. Selain itu, ritual ini sebagai simbol pelepasan jiwa dari keterikatan dunia dan mengembalikan tubuh ke elemen alam. Umumnya kremasi dilakukan di sekitar Sungai Gangga dengan menggunakan kayu bakar. Sungai Gangga ini dipercaya sebagai sungai suci jelmaan dari Dewi Gangga. Mayat yang telah dikremasi ditenggelamkan di Sungai Gangga untuk memastikan jiwanya telah murni dan mempersiapkan menuju ke dewa. Ritual pemakaman Korea Selatan. Jasad yang telah meninggal dibiarkan selama 3 hari. Hari pertama dan kedua digunakan untuk memberikan penghormatan terakhir dan di hari ketiga diadakannya kremasi jasad orang yang telah meninggal dan dikuburkan sesuai kehendak dari keluarga yang telah ditinggalkan. Biasanya di hari akhir prosesi pemakaman ini, keluarga menyewa rumah duka yang mirip hotel sebagai bentuk penghargaan kepada mayat. Terdapat pula uang bela sungkawa yang ditentukan dengan jumlah yang ganjil, seperti 10.000 won, 30.000 won, atau 50.000 won sebagai bentuk bantuan untuk membiayai upacara pemakamannya. Pemakaman unik di Ifugao, Filipina. Pemakaman ini memiliki ritual dengan meletakkan jasad yang telah meninggal dunia di kursi kematian diikat dengan daun dan tanaman merambat serta ditempatkan di depan rumah. Ritual yang dilakukan selama 8-13 hari ini akan berakhir dengan menguburkan mayat selayaknya manusia dan biasanya dikubur di bawah dapur. Masyarakat percaya bahwa ritual ini akan menenangkan dewa-dewa yang berbeda. Tradisi pemakaman suku Yanomami di Brazil berakar dari kepercayaan animisme yang menghormati roh leluhur dan alam, dengan keyakinan bahwa kematian adalah peristiwa transisi roh ke alam lain. Salah satu ritual pemakaman yang unik adalah kremasi jenazah, diikuti dengan pengumpulan abu dan tulang yang kemudian dihancurkan menjadi bubuk halus untuk dicampur dengan sup pisang. Sup pisang tersebut diminum oleh anggota suku sebagai bentuk penghormatan terakhir dan simbol penyatuan roh almarhum dengan komunitas. Tradisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa roh orang yang meninggal dapat beristirahat dengan damai dan tidak menjadi roh jahat yang mengganggu yang hidup. Jazz funeral di New Orleans, Amerika Serikat adalah tradisi pemakaman yang berakar dari perpaduan tradisi Afrika Barat, Katolik, dan musik lokal yang merayakan kehidupan almarhum dengan prosesi musik. Dimulai dengan iringan lagu-lagu duka yang lambat, suasana berubah menjadi perayaan energik dengan musik jazz dan tarian setelah prosesi pemakaman selesai. Hal ini menjadi lambang peralihan roh dan pelepasan kesedihan. Tradisi ini bertahan sebagai simbol budaya New Orleans, dipertahankan oleh komunitas sebagai penghormatan kepada leluhur dan ekspresi unik identitas budaya mereka yang menghargai kehidupan dan kematian. Tradisi pemakaman di Kiribati berakar dari kepercayaan animisme dengan praktik penguburan jenazah di dekat rumah dan penyimpanan tengkorak di rumah sebagai simbol penghormatan. Meskipun masuknya agama Kristen pada abad ke-19 membawa beberapa perubahan, seperti penambahan doa Kristen, elemen inti seperti kedekatan dengan leluhur dan penghormatan terhadap tengkorak tetap dipertahankan. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat Kiribati sebagai bagian penting dari identitas budaya dan hubungan spiritual mereka dengan leluhur.
Pamadihana atau Turning of the Bones adalah tradisi pemakaman di Madagaskar yang berakar dari kepercayaan masyarakat Malagasy terhadap pentingnya menjaga hubungan dengan roh leluhur. Setiap beberapa tahun, keluarga menggali jenazah leluhur, membungkusnya dengan kain baru, dan merayakannya dengan musik dan tarian sebagai bentuk penghormatan. Meskipun dipengaruhi oleh agama Kristen, ritual ini tetap bertahan karena memperkuat ikatan komunitas dan penghargaan terhadap leluhur menjadi bagian penting dari identitas budaya Malagasy. Tradisi pemakaman suku Yolngu di Australia berakar dari kepercayaan Dreamtime yang mengajarkan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Ritual pemakaman mencakup tarian, nyanyian, dan lukisan tubuh untuk membimbing roh kembali ke tanah leluhur. Jenazah ditempatkan di panggung pemakaman sementara sebelum tulangnya dikumpulkan dan dikebumikan dalam ritual kedua. Meski terpengaruh-pengaruh luar, Yolngu tetap mempertahankan nyanyian suci, seni, dan prosesi pemakaman yang menghormati leluhur dan memastikan perjalanan roh yang aman. Itulah ulasan dari 15 ritual pemakaman terunik yang telah kami sajikan. Dengan adanya 15 ulasan ritual pemakaman terunik, semoga menambah wawasanmu ya sob. Sri Anjani main masak-masakan. Mari benah diri sebelum dimakamkan. Kami kelompok 7 pamit undur diri. See you, dadah, bye-bye.